Halo semuanya, sekarang saya lagi berada di pantry setelah mengikuti rapat dengan Dubes Korea Selatan. Jadi Bapak Kepala Badan sangat serius mempertanyakan, memohon penjelasan dari Kedutaan Besar Korea Selatan, pemerintahan Korea Selatan, penempatan CPMI G2G Korea Selatan. Tadi juga Bapak Kepala Badan mengundang 3 CPMI hadir untuk mendengar langsung rapat Kabadan dengan Dubes Korea Selatan ini. Di hadapan saya sudah ada 3 orang CPMI. Yang satu bernama Tri Setiono ya. dari Solo, CPMI Fishing 2019. Satu lagi dari Saya perwakilan CPMI Fishing, Amri Mustafa dari Jakarta. satu lagi Saya Wawan Prasetyo, perwakilan dari CPMI Fishing dari DKI Jakarta. Jadi 3 orang CPMI G2G Korsel ini sengaja diundang oleh Pak Kabadan biar langsung mendengar pernyataan-pernyataan dari Korsel, Dubes Korsel atau pemerintah Korsel sendiri. Sekarang saya coba wawancara mereka satu persatu. Bagaimana tadi rapat kita tadi? Testimoninya. Mulai dari yang tua dulu. Oh, yang tua dulu. Oke, yang tua. Ya, untuk rapat tadi kita cukup puas Pak, karena Pak Kepala Badan sudah menyampaikan unek-unek dari kita semua, dari CPMI, mengenai proses yang tertunda selama ini. Dan juga kami juga sangat senang karena Pak Kepala Badan sudah menyampaikan beberapa langkah yang akan dilakukan, sedang diproses, yang sudah disampaikan ke pihak Dubes Korea Selatan, sehingga menjadi pertimbangan Dubes Korea Selatan untuk melakukan penempatan kembali. Dari Dubesnya sendiri waktu itu gimana? Iya, dari Dubesnya sendiri. Apa komitmen beliau terhadap penempatan G2G yang 6.000 yang terlantar tadi? Oh iya, CPMI dari Dubes sendiri mengatakan bahwa CPMI dinilai bagus di Korea Selatan, sehingga itu menjadi sesuatu yang sangat bagus bagi pemerintah Korea Selatan untuk segera melakukan penempatan CPMI ke Korea Selatan. Tentang ada negara lain yang sudah ditempatkan ke Korea Selatan, apa pernyataan dari Dubes tadi? Pernyataan dari Dubes itu mungkin dalam waktu dekat belum bisa dilaksanakan gitu Pak. Kenapa? Setelah kita contohkan satu Timur Leste, kenapa Timur Leste udah ditempatkan sementara kita belum? Apa jawaban dari Dubes? Jawaban dari Dubes, Timor Leste dinilai sudah bisa menekan bahkan aman untuk kasus COVID. Jadi itu tadi pertimbangan dari Dubes. Jadi ini bukan pernyataan dari Kepala Badan, bukan pernyataan kita yang katakan. Itu langsung dari Dubes Korea Selatan dan ya. kami. Apakah pernyataan Dubes tadi bisa kita percaya? Bisa iya. kita percaya. Artinya karena itu dari pernyataan Dubes sendiri. Dan Dubes itu sendiri bicara apa adanya tadi kan? Siap. Dan tidak ada rekayasa rekayasa. Dubesnya. Artinya benar. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan teman yang mengatakan kenapa negara lain bisa, seperti kita ambil Timor Leste. Dijawab langsung bahwa kondisi COVID-19 di Timor Leste itu dinyatakan aman. Itu bukan itu. Apa ada kira-kira tambahan? Ya, dari itu contohnya kita ambil lagi ya. Iya. Tadi Dubes punya komitmen, Iya. Dubes Korea punya komitmen bahwa kebutuhan tenaga kerja CPMI Indonesia ini sangat dibutuhkan. Benarkah itu? Benar, sangat dibutuhkan karena untuk Ya, masalah angka jumlah pertumbuhan penduduknya yang turun. yang sekarang menurun. Karena di Korea sekarang masa produktif masyarakatnya dibilang oleh Dubes itu cukup menurun daripada tahun-tahun sebelumnya, karena di Korea pun dia sempat bilang tadi Dubes, karena dulu Korea pernah mengirim tenaga kerja asingnya ke Jerman. Nah itu menurut Korea itu cukup membantu perekonomian negara mereka. Ya. Nah karena dari itu ya
menurut saya ini komitmen dari Dubes bahwa nyatanya dia bakal bilang seperti itu tadi karena mungkin itu pengalaman dari negaranya dia. Ya semoga saja secepatnya Indonesia dibuka dan masalah kasus COVID ini semoga saja cepat menurun. Dan yang paling bagus lagi menurut saya itu komitmen Pak Beni. Ya. Pak Beni tadi bilang kan kami bakal mengajukan proposal untuk ke Dubes dan nanti biar ditindaklanjutin oleh pemerintah Dubes biar dikirim ke Korsel. Nah itu menurut saya ya itu cukup membantu buat PMI karena kalau tidak ditekan seperti itu ya mungkin kalau dibilang agak lama mungkin lama lagi. Nah kalau udah Dubes bilang kami siap menerima proposal dari BB2MI dengan secara rinci dan apabila ada kekurangan nanti kami bakal membantu. Nah itu kan sudah ada poin yang cukup membantu menurut saya. Yang jelas lagi yang juga saya ikuti tadi rapat tadi itu ini bisa artinya teman kita ini bisa bersaksi juga apakah benar pernyataan saya ini. Begitu gencarnya Pak Beni mempertanyakan semua pertanyaan para CPMI Korea Selatan, semua ditanyakan beliau. Betul. Benar itu kan? Benar. Jadi Bapak Beni ikut merasakan keprihatinan juga kepada CPMI Korea Selatan dan beliau pun dengan gencar mempertanyakan tadi ke Dubes Korea Selatan. Boleh menambahkan Pak? Oke ya. Bahkan beliau Bapak Kepala Badan Pak Beni Ramadan itu meminta difasilitasi untuk bertemu langsung dengan pemerintah Korea Selatan karena ini urusan kenegaraan yang dinilai sangat penting bilateral, maka untuk membebaskan dari karantina mengingat waktu yang sangat mendesak. Jadi ini membuktikan bahwa Pak Beni sangat komitmen untuk sesegera mungkin melakukan penempatan ini supaya cepat terrealisasi. Begitu itulah yang menjadi harapan kita semua kawan-kawan CPMI dan Pak Beni pun sudah memperjuangkan nasib kita semua sampai detik ini juga tetap diperjuangkan. Begitu. Ya. Jadi ini pertemuan dengan Dubes ini tindak lanjut dari dialog para CPMI G2G Korea Selatan. Lalu kemarin hari Kamis tanggal 2 kemarin, tanggal 3 dan ditandai dengan pertemuan Korsel dan mereka itu diundang 3 orang sebagai saksi dan ikut mendengarkan bagaimana komitmen Pak Kepala Badan BPDMI tentang penempatan mereka ini agar mereka segera ditempatkan. Kita berdoa semoga dunia kembali normal, pulih kembali dan presentasi penyebaran virus di Indonesia segera menurun. Dan vaksin yang kita harapkan semoga juga vaksinasi terhadap CPMI ini juga segera dilakukan. Tadi pun Pak Kepala Badan menekankan juga seperti itu. Dan Pak Beni tadi sudah membicarakan bahwa Indonesia bakal melakukan vaksin apabila Korea memang meminta jaminan. Misalnya kalau minta jaminan kayak contoh kemarin Pak Kamboja Pak. Ya Kamboja itu kan ada kayak asuransi COVID. Nah di Indonesia pun Pak Beni menjamin bahwa kalau memang vaksin itu belum puas, nanti Indonesia bakal membuat asuransi COVID. Nanti itu menurut saya sudah cukup kuat. Terobosan yang besar juga. Ya, dan itu disambut juga oleh Dubes. Ini sebuah terobosan besar dan diapresiasi oleh Dubes. Ya. Benar Pak. Dan saya memohon kepada teman-teman tolong sebelum bertemu dengan Pak Beni langsung, tolong jangan melakukan penilaian yang sangat tidak masuk akal seperti menyerang pribadi beliau apalagi keluarga beliau, karena Pak Beni sendiri bahkan sudah mengatakan bahwa untuk liburan keluarga sendiri aja beliau korbankan demi kepentingan kita semua. Saya harapkan kawan-kawan bisa mengerti kondisi Bapak Beni dan kondisi negara kita yang seperti ini, karena beliau juga memang benar-benar memperjuangkan nasib kita semua untuk penempatan segera dilakukan. Terima kasih. Oke, mungkin itu dulu testimoni dari 3 CPMI Korea Selatan yang mengikuti rapat dengan Dubes. Semoga
ini bukan jawaban, bukan langsung kalian bisa ditempatkan, tetapi tidak ini memberi kepastian. Oh ya, ada satu lagi yang mau memberikan. Oke. Untuk akses penutupan itu sampai sekarang itu masih memang dilakukan dari pihak Korea sendiri. Jadi bukan dari Bapak Benny Ramdhani selaku kepala badan. Beliau tidak menutup, tapi memang itu aksesnya ditutup dari pemerintah Korea sendiri, dan Pak Benny selalu memperjuangkan agar segera penutupan itu dibuka kembali dan penempatan segera dilakukan. Terima kasih. Ya, betul. Ini ada isu, menjawab isu bahwa seakan kita yang menutup, BPDIM yang menutup penempatan G2G. Tadi terjawab sudah dengan tegas. Dubes Korea Selatan menyatakan bahwa yang menutup mereka. Kwon Min Young, Korea. Deputy of Center, dan yang menutup akses Indonesia, CPMI Indonesia menuju Korea itu adalah Deputy of Center Kwon Min Young. Dia yang menutup akses Indonesia Jadi bukan dari ke Korea, bukan dari Indonesia. Terima kasih. Ya. Clear ya? Oke, terima kasih. Semoga ini memberi pemahaman kita bersama. Kita nggak meminta kalian itu sepakat. Ini bukan kita mencari sepakat, tapi tidak, kami bergerak untuk mencari solusi bagaimana kita bisa segera ditempatkan. Terima kasih. Saya sudah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.